Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, menikmati segala kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Dan pagi yang baik ini mari kita menyediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh menikmati segala anugerah-Mu sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi dan berkati kami semua sehingga firman itu boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga dan keempat. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga dan keempat. Demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita yakni tujuan, panggilan, dan pilihan Allah. Sekali lagi, tujuan, panggilan, dan pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita coba merenungkan, kita coba memperhatikan sebuah robot. Contohnya robot Asimo, sebuah robot canggih buatan Honda dari Jepang. Ya, robot Asimo ini dilengkapi dengan berbagai komponen dan rancangan untuk hidup berdampingan dengan manusia. Ini luar biasa, ya. Rancangan yang sangat mengagumkan. Namun Asimo tetaplah sebuah robot yang tidak punya rasa, yang tidak punya jiwa, yang tidak berakal budi. Asimo hanya sebuah robot yang diciptakan dan bergerak berdasarkan program yang dilakukan oleh penciptanya, yaitu Honda tadi. Asimo tidak dapat melakukan sesuatu berdasarkan kebebasan pribadinya. Asimo jauh berbeda dengan setiap kita sebagai orang percaya. Sebagai orang-orang percaya kita perlu mengerti dan menyadari bahwa Tuhan memanggil setiap kehidupan kita, Tuhan memilih setiap kehidupan kita, dan Tuhan memberikan sebuah kebebasan untuk kita meresponi panggilan dan pilihan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita bukan seperti robot Asimo, tapi kita adalah pribadi yang Tuhan ciptakan, diberikan sebuah kehendak bebas. Untuk Untuk menanggapi anugerah dan panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita belajar ada tujuan, panggilan, dan pilihan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, tujuan yang pertama yaitu kita dipanggil dan diperlengkapi oleh Tuhan untuk hidup di dalam kesalehan. Sekali lagi, yang pertama, kita dipanggil dan diperlengkapi oleh Tuhan untuk hidup di dalam kesalehan.
Kita memperhatikan bersama-sama itu. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan demikian, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkannya kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi yang pertama, kita dipanggil untuk hidup di dalam kesalehan. Nah, sebagai orang-orang percaya kita perlu mengerti, kita perlu memahami bahwa tidak sekedar Tuhan memanggil kita, tetapi ada tujuan Tuhan memanggil kita supaya kita hidup di dalam kesalehan. Saleh juga berbicara tentang hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidup dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Nah, untuk kita hidup di dalam kesalehan, maka firman Tuhan berkata kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Kita harus semakin hari belajar untuk kita memahami Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, mengenal Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga tujuan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita hidup di dalam kesalehan itu boleh terwujud di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, untuk hidup di dalam kesalehan bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang. Karena apa? Karena kita sedang ada di tengah-tengah satu dunia dengan sistem, dengan pola, dengan cara dunia yang apa? Yang sedang membawa kita, kalau kita tidak berhati-hati, maka kita akan binasa bersama-sama dengan dunia. Di dalam ayat yang keempat di sana dikatakan, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi kita perlu hidup saleh, karena ada berbagai tawaran-tawaran dunia ini yang akan membuat kita hidup di dalam hawa nafsu dunia, sehingga kita apa? Akan juga mengalami kebinasaan. Itu bukan tujuan Tuhan di dalam memanggil dan memilih setiap kehidupan kita. Tapi tujuan Tuhan supaya kita hidup di dalam kesalehan dengan kita terus mengenal Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, tujuan panggilan dan pilihan Allah di dalam setiap kehidupan kita, yang kedua yaitu supaya kita menerima janji-janji Allah yang sangat berharga dan besar di dalam hidup kita. Yang kedua, supaya kita dapat menerima janji-janji Allah yang berharga dan sangat besar di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam ayat yang keempat di sana, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ini luar biasa. Tujuan panggilan dan pilihan Allah dalam hidup kita supaya kita menikmati janji-janji Tuhan yang berharga. Kita menikmati janji-janji Tuhan yang besar. Nah, Tuhan menganugerahkan kita janji-janjinya yang sangat berharga dan besar ini. Supaya apa? Kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita dapat sama dengan Tuhan. Supaya kita menjadi sama dengan Tuhan, serupa dengan Tuhan. Tujuan Tuhan memberkati kita supaya kita semakin dan semakin hari kita menjadi sama seperti Tuhan. Bukan kita diberkati supaya kita hidup jauh dari Tuhan, bukan. Tapi kita semakin dekat dengan Tuhan supaya kita menjadi satu dengan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya, ada banyak janji-janji Tuhan yang kita nikmati dan alami dalam hidup kita. Janji-janji yang berharga dan sangat besar itu, biarlah membawa setiap kita untuk semakin tekun di dalam Tuhan, semakin setia di dalam Tuhan, semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Supaya apa? Supaya kita luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan ini.
Pagi hari ini, kembali kepada diri kita masing-masing. Kita diberikan kehendak bebas. Untuk apa? Untuk kita meresponi, menanggapi pilihan dan panggilan Allah dengan benar di dalam setiap kehidupan kita. Dan tujuan panggilan dan pilihan Allah di dalam kehidupan kita yang sudah kita lihat pagi hari ini, yaitu supaya kita hidup saleh melalui pengenalan kita akan Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang kedua, supaya kita menikmati menerima janji-janji Allah yang berharga dan sangat besar itu, agar kita semakin hari hidup kita semakin sama dengan Kristus. Kita menjadi sama dengan Tuhan di dalam kodrat ilahi, sehingga kita luput dari segala hal yang membinasakan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Berkati kami semua dengan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Engkau mengajari kami supaya kami mengingat tujuan panggilan pilihan Allah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami melangkah di hari yang baru. Kami serahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Karuniakan kesehatan dan kekuatan bagi kami sepanjang hari ini. Dan kami percaya apa yang kami kerjakan dan buat sepanjang hari ini, Tuhan buat berhasil. Karena nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Kami mengucap syukur. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.